Perkenalkan, nama saya Evangeline Tandilayuk, NIM 25704015 dari kelas A. Pada saat ini, saya akan membahas dua topik penting dalam dunia kesehatan, yaitu farmakologi dan patologi. Keduanya merupakan cabang ilmu kedokteran yang saling berkaitan erat. Farmakologi mempelajari obat dan bagaimana obat bekerja, sementara patologi mempelajari penyakit dan perubahan yang terjadi pada tubuh. Mengapa farmakologi dan patologi penting? Farmakologi dan patologi memainkan peran sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Dengan memahami farmakologi, kita dapat mengetahui bagaimana obat bekerja, bagaimana efek samping muncul, dan bagaimana dosis ditentukan secara tepat. Sementara itu, patologi membantu kita memahami penyebab penyakit, bagaimana suatu penyakit berkembang, dan perubahan yang terjadi pada organ tubuh. Kedua ilmu ini memberikan landasan untuk membuat keputusan medis yang lebih tepat, baik dalam diagnosis, terapi, maupun pencegahan. Sejarah farmakologi. Farmakologi memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya, manusia memanfaatkan tumbuhan, hewan, dan mineral sebagai obat. Di zaman Yunani kuno, seorang tokoh bernama Dioscorides menulis buku De Materia Medica yang menjadi pedoman utama penggunaan obat dari bahan alam. Selama lebih dari 1500 tahun. Memasuki abad ke-19, para ilmuwan mulai mengisolasi zat aktif dari berbagai tanaman obat, seperti morfin dari tanaman opium. Dari sinilah farmakologi modern berkembang. Tidak hanya mempelajari bahan alami, tetapi juga menciptakan obat sintetik yang lebih aman dan efektif. Pada abad ke-20, farmakologi berkembang pesat bersama kemajuan biologi molekuler dan teknologi laboratorium. Sejarah patologi. Sama seperti farmakologi, patologi juga memiliki sejarah panjang. Pada era Hippocrates, penyakit dianggap sebagai sesuatu yang terjadi secara alami, bukan kutukan. Namun, patologi modern dimulai pada abad ke-19 ketika Rudolf Virchow, seorang ilmuwan Jerman, mengemukakan teori bahwa semua penyakit berasal dari sel. Penemuan mikroskop menjadi tonggak penting dalam sejarah patologi, karena memungkinkan ilmuwan mengamati kerusakan jaringan dan sel dengan detail. Dari sinilah lahir cabang-cabang patologi seperti patologi anatomi, patologi klinik, dan patologi molekuler. Definisi farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya terhadap tubuh. Secara umum, farmakologi dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, farmakodinamik, mempelajari bagaimana obat bekerja pada tubuh, bagaimana obat bisa memberikan efek tertentu, bagaimana ia berinteraksi dengan reseptor, dan bagaimana aktivitas biologisnya terjadi. Yang kedua, farmakokinetika, mempelajari bagaimana tubuh memperlakukan obat ini. Ini mencakup bagaimana obat diserap, didistribusikan ke seluruh tubuh, dimetabolisme menjadi bentuk lain, hingga akhirnya dikeluarkan. Keduanya bekerja saling melengkapi untuk memahami efektivitas dan keamanan obat. Definisi patologi. Patologi adalah ilmu cabang kedokteran yang mempelajari perubahan struktur tubuh akibat penyakit. Patologi mencakup analisis organ, jaringan, dan sel, bahkan molekul. Ada dua cabang utama. Patologi anatomi mempelajari perubahan struktur organ dan jaringan. Ini mencakup pemeriksaan biopsi, analisis tumor, dan pemeriksaan organ tubuh. Patologi klinik mempelajari perubahan komposisi cairan tubuh seperti darah, urin, dan cairan lainnya. Pemeriksaan laboratorium sehari-hari seperti hemoglobin, kolesterol, gula darah, semuanya termasuk dalam patologi klinik. Kedua cabang ini memainkan peran vital dalam menentukan diagnosis penyakit. Teori reseptor dalam farmakologi. Teori reseptor adalah dasar utama farmakodinamik. Teori ini menjelaskan bahwa obat bekerja dengan berikatan pada reseptor tertentu di tubuh, seperti kunci yang masuk ke dalam lubang gembok. Ketika obat menempel pada reseptor yang tepat, ia dapat mengaktifkan atau menghambat reaksi tertentu. Contohnya, obat pereda nyeri bekerja dengan menempel pada reseptor nyeri
sehingga sinyal rasa sakit berkurang. Pemahaman tentang reseptor juga membantu penelitian menciptakan obat yang lebih spesifik dan minim efek samping. Proses farmakokinetik atau ADME. Proses farmakokinetik menggambarkan perjalanan obat dari dalam tubuh melalui 4 tahap utama yang kita kenal sebagai ADME. Yang pertama, absorpsi. Proses masuknya obat ke dalam aliran darah, misalnya melalui mulut, suntikan, atau inhalasi. Yang kedua, distribusi. Setelah masuk ke dalam darah, obat akan menyebar menuju jaringan dan organ yang membutuhkan. Yang ketiga, metabolisme. Umumnya terjadi di hati. Pada tahap ini, obat diubah menjadi bentuk lain agar lebih mudah dikeluarkan. Yang keempat, ekskresi. Proses pembuangan obat melalui ginjal, empedu, atau keringat. Memahami ADME sangat penting untuk menentukan dosis yang aman dan efektif. Teori penyakit dalam patologi. Patologi mempelajari berbagai penyebab penyakit berdasarkan beberapa teori utama. Yang pertama, teori infeksi. Penyakit disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang kedua, teori genetik. Penyakit bisa diwariskan melalui DNA, contohnya thalassemia dan hemofilia. Yang ketiga, teori degeneratif. Penyakit muncul karena proses penuaan atau kerusakan jaringan seperti osteoartritis. Yang keempat, teori autoimun. Terjadi ketika sistem imun menyerang tubuh sendiri, misalnya lupus. Yang kelima, teori neoplasma. Perkembangan sel yang tidak terkontrol, misalnya kanker. Dengan memahami teori-teori ini, tenaga kesehatan dapat menentukan penyebab dasar penyakit dan merancang strategi terapi yang tepat. Kesimpulan, dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa farmakologi dan patologi adalah ilmu yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia medis. Farmakologi membantu kita mengerti bagaimana obat bekerja, sedangkan patologi membantu kita memahami bagaimana penyakit muncul dan berkembang. Keduanya sangat penting untuk menentukan diagnosis yang tepat dan memberikan terapi yang aman serta efektif.